Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sedikit ya mengenal aplikasi apa yang akan kita gunakan dalam perkuliahan pengembangan media pembelajaran berbasis software ini, yaitu adalah App Inventor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengakses App Inventor secara online dan menginstal App Inventor secara offline. Jadi, meskipun pada akhirnya adalah preferensi kalian semua mau menggunakan online atau offline tergantung kenyamanan kalian masing-masing, cuman kita memang harus belajar bagaimana mengakses secara online dan memanfaatkan atau menginstal aplikasi di dalam laptop atau PC. Nah, silakan disimak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan mencoba membuka aplikasi App Inventor secara online. Maka di halaman Google kita bisa ketik App Inventor. Nah, lalu kita pilih yang halaman appinventor.mit.edu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik bagian Create Apps. Nah, kita akan terhubung ke halaman ai2.appinventor.mit.edu. Kemudian kita akan diminta untuk sign in dengan akun Google. Jadi kalau kalian belum punya akun Google, maka harus daftar dulu ya Google-nya. Saya coba pakai akun yang belum pernah saya gunakan. Nah, di sini sudah mulai masuk ke ai2.appinventor.mit.edu. Nah, di sini ada term of service-nya, maka kita klik I accept. Nah, kita akan mulai ini, kita klik continue. Kalau mau mencoba tutorialnya bisa diklik salah satu. Nah, di sini kita close saja. Nah, di sini adalah tampilan kosong. Ya, untuk melihat halaman projectnya, maka saya bisa klik start new project. Saya beri nama, misalkan tes 1, saya pilih OK, lalu saya klik project itu. Ini tampilannya. Ini adalah halaman kerja untuk App Inventor secara online. Nah, sekarang kita akan mencoba instalasi App Inventor secara offline. Yang pertama kita butuhkan adalah Java. Jika di laptop atau komputer kalian belum terinstall Java, maka perlu mendownload aplikasi Java dulu. Berarti kita cari java.com. Nah, kita download sesuai dengan laptopnya. I agree. Nah, di sini proses download. Oke, ini sudah terdownload, maka kita lakukan instalasinya. Oke, akan muncul perintah ini, maka kita install. Oke, sudah selesai prosesnya. Oke, kita tunggu proses berikutnya. Kita ikuti saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Java-nya sudah terinstall dengan sukses. Oke, setelah Java-nya terinstall, maka kita akan melakukan setting dari Java tersebut. Maka kalian buka bagian control panel. Control panel di laptop. Nah, kita masuk ke bagian System and Security. Kita ambil yang System. Nah, kita pilih yang Advanced System Setting. Nah, di sini kita pilih bagian Environment Variable. Nah, di sini di bagian System Variable-nya ini harusnya ada Java Home. Coba kita lihat ada atau tidak. Java Home. Nah, ternyata belum ada. Maka kita add new dengan nama Java underscore home. Nah, di bagian variable value-nya kita isikan di mana Java-nya terinstall. Maka kita klik browse directory bagian
program file ya. Program file, kita cari Java-nya. Nah, ini Java. Kita klik. Nah, di sini ada Java JRE. Nah, ini maka kita tempatkan value-nya di sini. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih variable path. Nih, path ada. Kita klik edit. Terus tadi Java-nya. Kita cari yang Java Bean. Nah, ini kita klik OK. Kemudian variable for user. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di bagian user variable-nya. Di bagian user variable ini harusnya ada Java option. Nah, karena di sini kan belum ada, maka kita buat yang baru. Kita klik new. Kemudian untuk variable name-nya kita masukkan Java option. Ini kemudian untuk variable value-nya kita masukkan xmx 256m strap xm x512m. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul Java option. Nah, kalau sudah semua, maka kita restart komputernya untuk menjalankan program ini ya. Nah, setelah kita restart, maka kita coba cek bagian command prompt-nya. Di sini kita klik cmd. Nah, ini masuk command prompt, kita buka, lalu kita tuliskan Java version. Kita enter. Ini hasilnya seperti itu. Kemudian kita buka lagi bagian control panel. Kita klik control panel. Nah, ini control panelnya, lalu kita buka bagian program. Nah, setelah masuk program, kemudian kita buka bagian Java control panel. Oke, ini bagian Java control panel, lalu kita pilih bagian setting. Ini ada setting, kita klik bagian setting, kemudian kita uncheck keep temporary file. Ini dihilangi centangnya, kemudian delete file, kita klik. Nah, akan muncul panel seperti ini, kemudian pada bagian trace log file, ini trace and log filenya sudah tercek. Nah, kalau kalian belum, silahkan langsung dicentang. Kemudian klik OK. Kemudian ini klik OK. Nah, masih di bagian Java Control Panel, maka kita buka bagian Security di sini. Lalu kita edit site list-nya. Ini. Edit site list. Kita klik add. Nah, di sini kita tuliskan http://local host (2) 8-nya 4 kali 1 2 3 4 8 8 8, lalu klik OK.
kita klik OK. Nah, instalasi Java-nya sudah selesai, maka kita sekarang mau mendownload app inventornya dulu. Nah, install Java-nya sudah selesai, maka kita selanjutnya akan menginstal aplikasi app inventornya. Tapi di sini saya mulai dari awal, yaitu kita download dulu app inventor-nya dulu. App Inventor 2 Ultimate. Kita ambil yang dari Groupon. Ini. Nah, kita buka bagian file. Oke, kita ambil yang versi terbaru. Di sini AI2U 4,6. Nah, di sini ada yang portable, ada yang installer. Nah, kita klik yang installer. Nah, kita pilih. Disesuaikan dengan laptop masing-masing, apakah 64 bit atau 32 bit. Nah, kebetulan milik saya adalah yang 64 bit. Jadi kita download. Nih, AI264 bit. Kemudian kita juga download AI starternya. Nah, di sini ada AI starter untuk 4,6, itu juga kita download. Jadi ada dua ya, AI2U atau App Inventor 2 Ultimate ini, dan AI starternya. Oke, kita sudah berhasil untuk mendownload aplikasi App Inventor secara offline, kemudian kita mau mengaktifkan ya atau menginstal dari aplikasi App Inventor ini. Kita double klik, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja langkahnya. Next, install. Oke, selesai, finish. Ini sudah ada ya. Kita klik, coba. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka browser. Nah, kalau Chrome-nya atau pakai Mozilla sudah terbuka, maka kita bisa ketikkan localhost, alamat yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk ini, maka kita bisa masuk menggunakan akun Google. Misalkan ini menggunakan akun Gmail, kita masuk. Nah, pertama kali masuk kita harus menyetujui term of service-nya. Kita klik I accept, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam App Inventor secara offline gitu ya. Ini meskipun tadi menggunakan browser, tapi ini kita tidak menggunakan internet karena sudah terinstall di dalam laptop atau PC gitu. Jadi nanti datanya juga tersimpan di situ. Nah, kalau mau memulai project yang baru, maka kita bisa klik start new project. Misalkan kita namakan berarti coba underscore 1. Nah, ini nama projectnya, lalu kita klik. Nah, ini tampilannya. Nah, ada 4 kolom ya dari MIT App Inventor ini. Yang pertama adalah palette. Ini berisi fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini button, berarti kita bisa menambahkan tombol di dalam layar yang akan kita buat, atau membuat checkbox, atau date picker, atau image, dan lain-lain. Nanti kita akan coba beberapa ya dalam video yang berikutnya.
Nah, kolom kedua itu adalah berisi viewer. Viewer ini adalah tampilan dari hasil desain yang kita buat. Nah, kemudian klik di bagian kolom komponen itu nanti menunjukkan apa-apa saja yang kita gunakan atau kita tampilkan ke dalam layar atau screen. Nah, kolom terakhir adalah properties. Nah, properties ini berarti pengaturan. Misalkan posisinya, posisi tulisan misalkan, atau warna atau yang lain, atau mau ditambahkan gambar misalkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini kalau kalian perhatikan ada desainer, ada blocks. Nah, di bagian desainer ini berarti kita mendesain tampilannya. Nah, di bagian blocks ini berisi algoritma-algoritma atau bahasa yang bisa kita susun seperti puzzle sehingga komponen yang sudah kita desain di bagian desainer ini itu bisa jalan. Misalkan kita ambil button ya. Misalkan ini kita punya tombol. Nah, tombolnya ini supaya ketika saya klik itu dia akan membuka ke layar berikutnya, atau ketika saya klik akan memulai sebuah permainan misalkan seperti itu. Nah, itu kan belum dilogikakan. Tadi kan kita hanya baru membentuk tombolnya saja. Nah, perintahnya itu belum kita buat. Nah, perintah itu masuknya di bagian blocks. Nah, di blocks di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Tapi tidak kita bahas di video kali ini, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba beberapa perintah gitu ya. Nah, setelah kita membuat desainnya, membuat perintahnya, tentu kita pengen melihat hasilnya seperti apa. Apakah desain yang kita buat, kemudian perintah disertai dengan perintahnya itu apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan tombol connect. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah AI Companion, berarti ini bisa kita gunakan manakala kita mau mengecek menggunakan HP. Jadi nanti tampilan layar ini muncul di HP. Kemudian emulator berarti kita menyajikan replika HP ke dalam laptop kita. USB berarti disimpan dalam USB. Kemudian menu project isinya berarti memulai project yang baru, mengimpor, mendelete, menyimpan, dan lain-lain. Tombol build berarti kita mau mengekspor desain yang sudah kita buat ke dalam menjadi sebuah aplikasi. Makanya ini bentuknya .apk. Nah, kalau sudah .apk bisa dilihat mobile Android ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita hanya sekedar mengenal apa itu App Inventor dan bagaimana cara menginstal. Nah, silahkan kalian coba baik online maupun secara offline dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di video kali ini. Nah, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.